Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali untuk pembelajaran matematika pada bab 6 tentang aritmatika sosial. Nah, di pertemuan pertama kalian sudah membahas dan mempelajari tentang keuntungan, kerugian, serta bagaimana menentukan persentasenya. Kemudian di pertemuan kedua kalian sudah membahas tentang diskon, bruto, neto, dan tara. Nah, sekarang untuk pertemuan ketiga, kalian akan membahas atau kita akan mempelajari tentang bunga bank dan juga tentang pajak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingatkan kembali bahwa pada video ini akan saya tampilkan soal tugas, jadi silahkan kalian catat soal tugasnya yang mana. Yang pasti, jika ada kotak berwarna merah, itu artinya adalah soal tugas ya. Oke, untuk materi pertama yaitu tentang bunga bank. Nah, jika kalian menyimpan uang di bank, maka setiap bulan uang kita itu akan bertambah. Nah, tapi bertambahnya tidak langsung bertambah banyak gitu ya. Nah, tambahan uang yang kita terima itu disebut sebagai bunga. Nah, jadi kalau misalnya kalian nabung nih, misalnya nabung 100.000, kemudian di satu bulan kemudian uang kalian bertambah misalnya jadi 105.000. Nah, itu ada bunganya. Nah, uang kalian bertambah seperti itu ya. Nah, bunga biasanya dihitung secara periodik, misalnya sebulan sekali atau setahun sekali. Nah, kemudian ada dua jenis bunga bank, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung berdasarkan modalnya saja, sedangkan bunganya tidak akan berbunga lagi. Maksudnya apa? Bunganya tidak akan berbunga lagi. Artinya bunga yang sudah ada itu tidak akan bertambah lagi, yaitu tetap nilainya. Misalnya bunganya hanya 5%. Nah, bunganya tetap 5%, tidak bertambah menjadi 10%, 15%, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk bunga majemuk, kalau bunga majemuk itu adalah bunga yang dihitung tidak hanya berdasarkan modalnya saja, tetapi bunganya juga akan berbunga lagi. Artinya, ketika menghitung modal, maka bunganya juga akan dihitung. Modalnya akan bertambah, bunganya juga akan bertambah. Seperti itu. Nah, bunga tabungan biasanya dihitung dalam persen, yang berlaku untuk jangka waktu minimal biasanya 1 tahun. Seperti itu ya. Nah, pembahasan pada materi kali ini itu kita hanya membahas tentang bunga tunggal saja. Untuk bunga majemuk itu nanti akan kalian pelajari ketika SMA. Biasanya seperti itu. Oke, untuk contoh yang pertama, Fajri memiliki tabungan di bank A sebesar Rp400.000 dengan bunga 11% per tahun. Hitunglah jumlah uang Fajri setelah 6 bulan. Nah, bagaimana sih cara kita menghitung bunganya? Nah, di sini pertanyaannya adalah menghitung jumlah uangnya si Fajri setelah 6 bulan. Jadi bukan bunganya saja yang dihitung ya. Nah, diketahui modalnya, modal atau setoran awal itu yang 400.000. Kemudian persentase bunga per tahun itu 11%. Nah, yang ditanyakan adalah uang Fajri setelah 6 bulan. Sama dengan berapa? Nah, rumus untuk menentukan bunga 1 tahun itu bisa dituliskan bunga 1 tahun itu sama dengan persentase bunga dikalikan dengan modal. Maka diperoleh 11/100 dikali 400.000. Maka hasilnya adalah 44.000. Jadi dalam setahun itu uangnya Fajri bisa bertambah sampai 44.000. Nah, ternyata yang diminta adalah uang setelah 6 bulan. Nah, rumus untuk menentukan bunganya, kita cari dulu bunganya selama 6 bulan itu berapa. Bunga selama 6 bulan itu sama dengan banyak bulan per 12. 12 itu kita peroleh dari banyaknya bulan dalam 1 tahun, yaitu 12 bulan. Dikalikan bunga per tahunnya berapa. Maka kita peroleh banyak bulannya adalah 6 bulan, karena yang diminta adalah bunga selama 6 bulan itu berapa. Berarti 6/12 dikali 44.000. Maka hasilnya adalah 22.000. Nah, jumlah uang yang diperoleh Fajri setelah 6 bulan yaitu modalnya kita tambahkan dengan bunga selama 6 bulan. Berarti 400.000 ditambah 22.000. Hasilnya adalah 422.000. Jadi uang yang diperoleh Fajri setelah 6 bulan sebesar Rp422.000. Seperti itu ya.
Jadi kalau soal tentang bunga bank, kalian harus tentukan dulu bunga per tahunnya berapa, bisa tentukan bunga per tahunnya atau bisa langsung tentukan bunga eh, berapa bulan yang dicari. Seperti itu. Kemudian untuk contoh yang kedua, Mita menyimpan uang di bank dengan bunga 13% per tahun. Jika setelah 3 bulan ia menerima bunga sebesar Rp26.000, tentukanlah besar simpanan atau modal Mita. Nah, jadi yang ditanyakan adalah berapa sih modal awalnya atau setoran awalnya. Nah, penyelesaiannya yang diketahui adalah persentase bunga per tahun itu 13%. Kemudian bunga selama 3 bulan itu diperoleh 26.000. Yang ditanyakan adalah modalnya. Nah, di sini ada rumus. Untuk menentukan bunga selama 3 bulan itu dengan cara rumusnya adalah banyak bulan per 12 dikali persentase bunga dikali modal. Nah, jadi bunga selama 3 bulan itu bisa dicari dengan cara banyak bulan per 12 dikali persentase bunga. Bunga per tahun ini ya, persentase bunga per tahun dikali modal. Maka kita peroleh 26.000 itu sama dengan 3 per 12 dikali 13 per 100 dikali modal. Nah, karena modal yang kita cari, jadi kita belum tahu nih modalnya berapa. Nah, dari sini kita bisa menggunakan konsep dari aljabar dan persamaan linear satu variabel untuk menentukan modalnya. Nah, ini yang ada di ruas sebelah kanan kita kalikan dulu, kita hitung dulu. Maka kita peroleh hasilnya adalah 26.000 sama dengan 1 per 4 dikali 13 per 100 dikali M atau modal. Maka kita peroleh hasilnya 26.000 sama dengan 13 per 400 M. Maka untuk menentukan modalnya berarti 26.000 dibagi 13 per 400. Nah, berarti karena pembagian pecahan maka kita peroleh 26.000 dikali 400 per 13. Hasilnya adalah 800.000. Berarti modalnya adalah 800.000. Jadi besar simpanan atau modal Mita adalah 800.000 rupiah. Seperti itu ya. Oke, ini untuk soal pertama, soal tugas 2 bab 6. Nomor 1, Siva menyimpan uang di bank sebesar Rp800.000. Dengan bunga 12% per tahun, tentukanlah yang A, itu bunga setelah 4 bulan. Kemudian yang B, berapa bulan Siva menabung jika total bunga yang diperoleh adalah Rp72.000. Jadi yang pertama kalian diminta bunga setelah 4 bulan itu berapa sih yang diperoleh. Kemudian yang B, itu berapa bulan Siva menabung kalau dia memperoleh bunga sebesar Rp72.000. Seperti itu ya. Oke, untuk contoh yang ketiga, Susi menabung di sebuah koperasi dengan modal awal Rp3.500.000. Setelah 9 bulan, uang tabungan Susi bertambah menjadi Rp3.815.000. Tentukanlah persentase, ini bunga ya, bukan buang. Ini bunga. Ini adalah bunga. Bunga per tahun yang diberikan koperasi tersebut. Nah, di sini Susi menabung di sebuah koperasi dengan modal awal Rp3.500.000. Nah, itu jadi yang diketahui adalah modalnya Rp3.500.000. Kemudian uang setelah 9 bulan itu adalah Rp3.815.000. Nah, yang diminta adalah persentase bunga selama 1 tahun itu berapa? Sama dengan berapa? Nah, tadi kita hitung dulu bunga selama 9 bulan yang diperoleh itu dengan cara Rp3.815.000 itu dikurang Rp3.500.000. Maka diperoleh bunga selama 9 bulan itu adalah Rp315.000. Nah, kita cari dengan rumus bunga 9 bulan itu sama dengan banyak bulan per 12 dikali persentase bunga dikali M atau modal. Maka kita peroleh, kita substitusi yang ada di soal yang sudah diketahui. Berarti 315 itu sama dengan
9/12 dikali persentase dikali 3.500.000. Kita sederhanakan atau kita kalikan, maka kita peroleh hasilnya 315.000 itu sama dengan 2.625.000. Kemudian kita bagi 315.000, ini nolnya kurang 1 ya. 3.500.000 per 2.625.000 dikali 100%, karena kita mencari persentasenya. Maka diperoleh bunga setahun dalam 1 tahun itu sama dengan 12%. Jadi persentase bunga selama 1 tahun itu adalah 12%. Seperti itu ya. Tadi di contoh pertama kita sudah mencari bagaimana menghitung jumlah uang setelah beberapa bulan, kemudian di contoh 2 menghitung modal, yang sekarang contoh 3 adalah menghitung persentasenya. Nah, berdasarkan contoh 1, 2, dan 3 diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Bunga dalam 1 tahun itu bisa kita cari dengan cara persentase bunga selama 1 tahun dikali modal, itu untuk menentukan bunga selama 1 tahun. Kemudian bunga B bulan, maksudnya B itu adalah bulan berapa bulan, misalnya kayak tadi 9 bulan atau 6 bulan seperti dia. Bunga B bulan itu sama dengan B/12 dikali persentase bunga dalam 1 tahun dikali modal. Seperti itu. Atau bisa juga dengan cara bunga B bulan atau bunga berapa bulan sama dengan B/12 dikali bunga per tahun. Ini kalau kalian hitung bunga per tahunnya dulu. Kalau kalian mau hitung langsung bisa gunakan cara yang nomor 2 seperti itu ya. Ini beberapa rumus dasar untuk menentukan bunga bank. Ada 3 ya rumus dasarnya. Kemudian, nah ini ada soal lagi, soal nomor 2, yaitu Pak Arif ingin meminjam uang di Koperasi Maju Jaya untuk menambah modal usaha. Koperasi tersebut memberikan pinjaman dengan bunga 6% per tahun. Jika Arif ingin meminjam uang sebesar Rp15.000, tentukanlah yang A, bunga yang harus dibayar dalam setahun, kemudian yang B, angsuran setiap bulan, jika Pak Arif akan mengembalikan selama 10 bulan. Nah, jadi yang pertama itu kalau Pak Arif minjamnya mengembalikannya dalam 1 tahun, berapa bunga yang harus dibayar, seperti itu. Kemudian untuk nomor 2B itu angsuran setiap bulan jika Pak Arif hanya meminjam selama 10 bulan, seperti itu ya. Kemudian untuk materi berikutnya yaitu berkaitan dengan pajak. Nah, pajak merupakan suatu kewajiban dari warga negara untuk menyerahkan kekayaan kepada negara menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi tanpa mendapatkan jasa balik dari negara secara langsung. Jadi, kalau kalian membayar pajak, tidak langsung hasilnya kalian nikmati. Misalnya, hasil dari pembayaran pajak itu bagaimana sih? Misalnya, akses jalan yang baik, kemudian pembangunan yang merata, atau pembangunan jembatan, seperti yang kalian lihat di kota-kota itu ya. Nah, hasil dari pajak biasanya digunakan untuk kesejahteraan umum seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian, nah ini ada 2 jenis pajak. Yang pertama, pegawai tetap dari perusahaan swasta atau pegawai negeri itu dikenakan pajak dari penghasilan, kena pajak yang disebut dengan pajak penghasilan atau PPh. Nah, ini pajak yang pertama yaitu pajak penghasilan. Kemudian yang kedua, apabila kita berbelanja di dealer, grosir, toko swalayan, atau tempat lainnya, maka terdapat barang yang harganya ditambah dengan pajak yang disebut dengan pajak pertambahan nilai. Seperti kalian misalnya makan di restoran atau berbelanja di swalayan seperti Hypermart, Matahari seperti itu ya. Itu kalau kalian lihat ada tulisannya pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, itu jadi kalau harga barangnya misalnya 10.000 terkena pajak misalnya 10%, berarti 10% dari 10.000 itu adalah 1.000. Maka 10.000 ditambah 1.000 adalah 11.000. Jadi yang harus kalian bayar yang 11.000, bukan yang 10.000. Seperti itu. Nah, untuk lebih memahami tentang pajak, perhatikan contoh berikut. Contoh 4. Danang membeli sebuah laptop seharga Rp4.600.000.
dan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Berapa rupiah Danang harus membayar laptop tersebut? Penyelesaian, diketahui harga laptop itu 4.600.000. Kemudian PPN-nya adalah 10%. 10% dari 4.600.000 itu berapa? Nah, yang ditanyakan adalah harga laptop setelah terkena PPN. Nah, besar PPN itu kita hitung dengan cara persentase PPN dikali harga barang. Berarti 10/100 dikali 4.600.000. Maka diperoleh hasilnya adalah 460.000. Nah, karena adanya PPN, maka pembayaran laptop bertambah. Maka harga laptop setelah kena PPN itu adalah 4.600.000 ditambah 460.000. Maka diperoleh hasilnya adalah 5.060.000. Jadi harga laptop yang harus dibayar Danang adalah sebesar 5.060.000 rupiah seperti itu. Nah, jadi kalau pajak pertambahan nilai berarti harga dasarnya itu pasti ditambah dengan pajaknya, berapapun nilai pajaknya seperti itu. Nah, ini ada soal lagi, ini soal nomor 3 dan nomor 4. Seorang karyawan, untuk nomor 3, seorang karyawan memperoleh gaji sebulan sebesar 1.650.000 rupiah. Dengan penghasilan tidak kena pajak adalah 480.000 rupiah. Jika besar pajak penghasilan atau PPh yaitu 8%, tentukanlah gaji yang diterima karyawan tersebut dalam sebulan. Kemudian untuk nomor 4, Anton membeli sebuah televisi dengan harga 3.800.000 rupiah dan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Karena membayar dengan cash, maka ia mendapatkan diskon sebesar 5% dari harga awal televisi. Tentukanlah jumlah uang yang harus dibayar oleh Anton. Nah, jadi kalian harus menentukan dulu berapa sih besar pajaknya, kemudian berapa juga si Anton ini mendapat diskon untuk nomor 4 ya. Oke, untuk contoh yang terakhir yaitu contoh 5. Paman memperoleh gaji sebesar 1.450.000 rupiah dengan penghasilan tidak kena pajak yaitu 360.000 rupiah. Jika besar penghasilan atau PPh adalah 10%, berapakah gaji yang diterima paman dalam sebulan? Penyelesaian yang diketahui adalah total gaji. Total gajinya adalah 1.450.000. Kemudian gaji yang tidak kena pajak itu adalah 360.000 dan persentase pajak penghasilannya itu sama dengan 10%. Yang ditanyakan adalah gaji yang diperoleh paman. Berapa gaji bersihnya itu berapa? Nah, kita hitung dulu berapa sih penghasilan yang kena pajak dengan cara total gaji dikurang dengan gaji yang tidak kena pajak. Berarti 1.450.000 dikurang 360.000 sama dengan 1.090.000. Nah, berarti yang kena pajak ini yang 1.090.000, bukan yang 1.450.000. Nah, kemudian kita hitung. Tadi persentasenya adalah 10%. Berarti besar pajak penghasilannya itu berapa? Besar pajak penghasilannya itu adalah persentase PPh dikali penghasilan kena pajak. Berarti 10/100 dikali 1.090.000. Hasilnya adalah 109.000. Karena adanya PPh, maka penerimaan gaji paman itu berkurang. Nah, berarti kita kurangkan dengan yang 109.000 karena pajaknya sebesar 109.000. Jadi total gaji bersih paman sebulan itu sama dengan 1.450.000 dikurang 109.000. Jadi total gajinya kan tadi 1.450.000. Kita kurangkan dengan pajaknya 109.000. Maka gaji bersih yang diterima paman adalah 1.341.000. Jadi gaji bersih yang diterima paman setelah terkena pajak penghasilan adalah 1.341.000 rupiah. Seperti itu. Jadi kalau menentukan pajak penghasilan itu kita lihat dulu berapa sih penghasilan yang terkena pajak. Nah, pasti biasanya di soal ada disebutkan yang kena pajak berapa, yang tidak kena pajak berapa, serta persentasenya seperti itu ya. Oke.
Sekian untuk materi pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tugasnya silakan dikerjakan. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar atau grup WhatsApp. Jangan lupa subscribe dan share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.